Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafiz Prawoto dengan NIM 20123312. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Saifuddin Jambi, dan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Pendidikan Agama Islam lokal 5B. Nah, jadi video ini saya buat untuk menjelaskan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di madrasah yang oleh Bapak Dr. Rasidin SAGM. Jadi di video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang capaian pembelajaran atau bisa kita sebut CP, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang itu. Mungkin akan menjelaskan tentang pengertiannya, tentang hubungan antara ketiga komponen tersebut, dan akan sedikit memberikan contohnya. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian capaian pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, capaian pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI, saya dari PAI, di madrasah itu merupakan deskripsi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah melalui serangkaian proses belajar. Nah, capaian ini mencakup 3 dimensi penting: pengetahuan keagamaan, sikap keislaman, dan keterampilan beribadah serta sosial. Nah, dengan kata lain, capaian pembelajaran itu bukan hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, yang membentuk karakter Islami. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman, kalau pembelajaran PAI itu tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara akademik, tetapi juga capaian pembelajaran PAI itu membentuk karakter Islami peserta didik. Mungkin kita bisa lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni pengertian tujuan pembelajaran. Jadi simpelnya itu teman-teman, tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan spesifik mengenai hasil belajar yang ingin dicapai peserta didik dalam periode tertentu. Nah, dalam konteks PAI, tujuan itu tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan religius. Nah, tujuan ini menjadi jembatan antara capaian pembelajaran dan kegiatan belajar. Nah, jadi secara tidak langsung tujuan pembelajaran itu berfungsi sebagai penghubung antara capaian pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga guru itu memiliki arah yang jelas dalam menyampaikan materi, memilih metode, dan melakukan penilaian. Mungkin kita bisa lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni pengertian alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, simpelnya alur tujuan pembelajaran atau yang bisa kita sebut ATP itu merupakan susunan logis dari beberapa tujuan pembelajaran yang dirancang secara berurutan. Kalau kita berbicara dalam konteks PAI, ATP itu berfungsi untuk mengarahkan pembelajaran agar progresif dari dasar ke tingkat yang kompleks. Nah, jadi bisa disebut juga kalau dengan adanya ATP itu pembelajaran itu lebih terstruktur dan peserta didik itu dapat memahami materi secara bertahap dan berkesinambungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Hubungan antara CP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran atau TP, dan ATP
alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi hubungan CP, TP, ATP itu digambarkan seperti piramida. Nah, teman-teman, capaian pembelajaran itu berada di tingkatan paling atas, yakni sebagai kompetensi akhir yang ingin dicapai peserta didik. Nah, dari capaian pembelajaran tersebut, baru diturunkan tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat lebih spesifik. Nah, kemudian tujuan-tujuan pembelajaran tersebut disusun secara berurutan dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian CP atau capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir, sedangkan TP atau yang bisa kita sebut juga tujuan pembelajaran itu adalah langkah-langkah pencapaian, dan yang terakhir ini adalah ATP, alur tujuan pembelajaran itu adalah urutan sistematis dari langkah-langkah tersebut. Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, jadi sebagai contoh untuk memperjelas apa yang saya sampaikan, penerapan CP dan TP dan ATP dalam PAI itu mungkin saya berikan contoh semisal kayak materi sifat wajib bagi Rasul, seperti yang ada di sini. Nah, jadi capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu memahami dan meladani sifat wajib bagi Rasul. Nah, dari capaian tersebut diturunkanlah beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yaitu siswa itu mampu menyebutkan sifat wajib bagi Rasul, menjelaskan maknanya, memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta meneladani dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran ini itu kemudian disusun dalam alur tujuan pembelajaran secara berurutan, yaitu mulai dari mengenalnya dulu, mengenal apa itu sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa dan apa saja gitu kan. Dan memahami, sudah mengenal, mereka itu harus memahami dan mencontohkan atau mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, mencontohkan dan mempraktikkannya. Nah, jadi contoh ini itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu disusun secara bertahap dan tidak langsung menuntut peserta didik itu untuk mengamalkan sebelum memahami konsepnya. Jadi mengenal dulu, memahami, mencontohkan, lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi hal yang bisa kita simpulkan pada materi kita ini yakni CP itu adalah tujuan besar yang ingin dicapai siswa di akhir pembelajaran. Sedangkan TP itu adalah tujuan-tujuan kecil yang menjadi langkah untuk mencapai CP. Dan ATP itu adalah urutan TP agar pembelajaran lebih mudah dipahami. Jadi CP atau capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhir, TP atau tujuan pembelajaran itu adalah langkahnya, dan ATP itu atau alur tujuan pembelajaran itu adalah susunan langkah-langkah tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf mungkin dari penyampaian masih kurang jelas ataupun masih banyak kekurangan. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Kepada Allah saya meminta ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.